Bisa diceritakan sedikit nggak Pak tentang peran dan fungsi Sekretariat KPU dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024? Keterlibatan sekretariat KPU bersifat menyeluruh, Mas. Jadi mulai dari penyusunan anggaran awal, verifikasi administrasi partai politik dan calon, pengelolaan data pemilih semua, hingga fasilitas pemungutan dan penghitungan suara. Saya berharap sekretariat KPU Grobogan semakin solid dan adaptif terhadap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sedulur pemilih, kembali lagi di podcast Gosip D, Grobogan Sinau Pemilu, Pemilihan dan Demokrasi. Tema podcast pada hari ini, evaluasi pelaksanaan dan dukungan Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Bersama saya, Ardian Jati Permadi sebagai host, yang akan menemani teman-teman semua dalam kesempatan kali ini. Kita kedatangan narasumber Bapak Kurniawan Adiutomo, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan. Selamat siang Pak Sek, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga, alhamdulillah kabar baik, Mas Ardian. Baik Pak, terima kasih sudah hadir. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang evaluasi pelaksanaan dan dukungan Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pertama nih Pak, sebelum lebih jauh, bisa diceritakan sedikit nggak Pak tentang peran dan fungsi Sekretariat KPU dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024? Peran Sekretariat KPU khususnya di Grobogan ya Mas, terkait dengan pemilihan pemilu, pemilihan bupati, gubernur, wali kota. Nah, kalau di Grobogan mungkin di Bapak Bupati ya, termasuk pemilu di Presiden, DPR, DPD, dan DPR Provinsi, Kabupaten. Sekretariat KPU, misal di kepemiluan itu mungkin lebih berperan terhadap pelaksanaan teknis. Jadi mungkin mencakup dukungan administratif, fasilitas teknis operasional, serta pengelolaan logistik dan semuanya, agar seluruh kebijakan komisioner itu bisa terwujud sesuai regulasi dan berjalan lancar. Itu garis besarnya seperti itu. Jadi ibaratnya sekretariat ini seperti tulang punggung dari seluruh operasional gitu ya? Ya bisa dikatakan itu, tetapi kita juga masih di bawah komisioner. Jadi kalau dikatakan tulang punggung ya enggak. Nah, untuk penikmat podcast Gosip D yang sedang menyimak, boleh dibocorkan sedikit nggak Pak? Kira-kira sejauh mana Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan terlibat dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024? Oke. Keterlibatan Sekretariat KPU bersifat menyeluruh, Mas. Jadi mulai dari penyusunan anggaran awal, verifikasi administrasi partai politik dan calon, pengelolaan data pemilih semua, hingga fasilitas pemungutan dan penghitungan suara. Tidak ada satu tahapan pun yang berjalan tanpa dukungan administratif dari sekretariat, tetapi itu kita dasari, kita bekerja sesuai dengan tahapan dan yang saya katakan tadi, komisioner. Jadi komisioner bekerja secara tahapan, kita mengikuti dan mendukung kegiatan komisioner. Nah, setelah melewati semua itu Pak, Iya. gimana Pak
SEK mengevaluasi pelaksanaan dukungan administratif dan teknis oleh sekretariat selama pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Ya. Secara umum mungkin dukungan berjalan sangat efektif ya. Cuma si semua teman-teman Kasubag serta Bistariatan mungkin mendukung full kegiatan di komisioner. Indikatornya adalah ketepatan waktu dalam setiap milestone tahapan. Mungkin di setiap tahapan kan kita juga dikasih deadline-deadline tertentu, mungkin akhir-akhir kegiatan atau setiap kegiatan ada batas waktunya. Itu nanti bisa dilihat di kesiapan di teman-teman di Lestariat. Mungkin kami juga melakukan evaluasi berkala melalui rapat koordinasi internal untuk memastikan tidak ada hambatan administratif yang yang bisa mengganggu jalannya tahapan teknis di lapangan. Tapi kan biasanya teori itu di atas kertas beda sama di realita lapangan. Pasti ada saja batu sandungannya gitu. Ya. Kalau Pak Sek lihat ini, tantangan terbesar yang dihadapi sekretariat dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu apa? Mungkin yang paling besar mungkin di jajaran sekretariat itu manajemen waktu sama beban kerja yang ganda, dalam arti mungkin kalau di sekretariat itu ada beberapa operator lah mungkin ya. Jadi satu SDM atau satu orang itu bisa memegang sampai lebih dari 2 atau 3 kegiatan atau 3 aplikasi. Jadi itu yang paling berat menurut saya sih Mas. Tetapi mungkin pimpinan juga sudah menanggapi usulan dari bawah dengan adanya penambahan SDM yang di kabupaten. Itu sudah mulai. Terus termasuk kalau di daerah Grobogan itu ada dataran tinggi dan ada di dataran rendah. Mungkin kayak kemarin pemilu itu juga sudah masuk tahapan, mau akhir tahapan terkait dengan logistik, kita kena bencana banjir. Nah, jadi itu yang membuat Mas ya dikatakan untuk istilahnya itu beban. Nah, berarti ini selain harus mengurusi 2 event sekaligus, pemilu sama pemilihan itu masih harus tempur sama cuaca dan geografis ya Pak? Ya, alhamdulillah ya. Nah, ini supaya tim tetap bisa survive dan pekerjaan tidak berantakan di tengah kepungan banjir. Ini boleh dijelasin nggak Pak? Inovasi atau strategi khusus yang diterapkan Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan dalam mendukung kelancaran tahapan pemilu dan pemilihan. Ya, dari jajaran di sekretariat mungkin kan menerapkan strategi digital monitoring. Jadi mungkin kami menggunakan dashboard internal untuk memantau progres distribusi logistik atau tahapan-tahapan yang lain. Selain itu juga kami juga berkoordinasi dengan stakeholder lain, dari Pemda, dan kita juga tetap ada pelayanan helpdesk pemilu. Kita juga istilahnya
meskipun di tahapan ada bencana banjir atau apa, kita juga masih tetap melayani pertanyaan dari mungkin dari teman-teman partai politik atau calon perseorangan atau calon-calon legislatif gitu Mas Ardian. Tapi bicara soal layanan publik dan keterbukaan informasi, sekarang kan zamannya apa-apa ke media sosial. Semua orang lebih sering cari info lewat IG atau Facebook KPU daripada datang langsung ke kantor. Nah, sejauh ini Pak, gimana sekretariat mengevaluasi efektivitas penggunaan media sosial resmi KPU selama pemilu dan pemilihan tahun 2024? Nah, ya. Untuk tahun-tahun sekarang ya Mas, untuk tahun-tahun sekarang mungkin di medsos itu istilahnya bisa dikatakan ujung tombak, karena medsos itu setiap kali ada berita apa atau apalah yang terkait dengan itu cepat. Jadi kita juga mengevaluasi efektivitas istilah kok mengevaluasi mengefektivitas istilahnya apa ya, kita itu menggunakan medsos lah melalui melalui kayak IG, terus Facebook, terus Twitter, kayak gitu sih. Terus mungkin sekedar postingan, terus berita-berita yang terkait dengan kepemiluan, biar tidak menimbulkan biar cepat menyebar terkait informasi tahapan yang berjalan. Nih, kalau urusan di sosmed udah aman nih, kita geser ke urusan fisik Pak, ini yang logistik. Nah, bicara logistik ini kan barang krusial yang nggak boleh telat sedetik pun gitu. Gimana proses pengadaan dan distribusinya di lapangan, dan gimana ceritanya Bapak bersama pihak kepolisian, Pemda, dan Bawaslu saling berkoordinasi biar distribusi ini lancar, nggak ada hambatan. Ya, gini Mas, untuk terkait dengan logistik kita memang harus bekerjasama dengan stakeholder terkait, khususnya dengan kepolisian, TNI, Pemda, terus Bawaslu, karena untuk memastikan jumlah-jumlah logistik, khususnya misalkan sudah masuk di tahapan ada surat suara, biar keadaan aman, dan karena juga yang fatal, kita juga harus berkoordinasi dengan pimpinan yang di atas kita juga untuk tahapan biar berjalan dengan lancar, termasuk pendistribusian kotak suara dan pilih. Nah, ini kalau urusan SDM-nya sendiri Pak, gimana cara Pak Sek menyaring dan membekali tim di sekretariat sampai teman-teman PPK dan PPS biar kualitas kerjanya itu semakin baik di penyelenggaraan pilkada? Nah, contoh ini Mas, terkait dengan rekrutmen ya, karena kita itu kan, kita kembali ke awal tadi, kita itu bekerja untuk membantu berjalannya tahapan membantu komisioner istilahnya. Jadi komisioner ada tahapan misalkan untuk perekrutan ini SDM, dan nanti kita juga membackup full dengan kegiatan itu, mungkin dengan tanya jawab terkait dengan informasi perekrutan PPK, PPS lah, itu sih Mas. Tetapi semua itu juga kita ngeril di aturan kepemiluan yang berlaku.
Nah, ini, setelah melewati semua tahapan pemilu dan pemilihan 2024-nya, pasti banyak kan, pengalaman berharga buat bekal ke depan. Kira-kira apa pelajaran paling berharga buat atau catatan penting yang bisa dipetik dari pelaksanaan pemilu 2024 untuk perbaikan periode selanjutnya? Ya, nah itu aja Mas ya, kita misalkan di tahapan yang sekarang mungkin kan ada ya, nah, kita memanage lah. Jadi apa yang sudah berjalan di tahapan yang sekarang, kekurangannya kita perbaiki di tahapan pemilu yang berikutnya. Jangan sampai dengan kejadian yang sekarang, misalkan di tahapannya sekarang sudah ada, tetapi di tahapan berikutnya kita perbaiki. Jangan sampai di tahapan berikutnya kita mengulangi lagi. Tetapi misalkan untuk istilah bencana mungkin, nah itu saya tidak bisa menjawab. Tetapi misal terkait dengan bencana, kita awal memang kita sudah istilahnya berkoordinasi dengan stakeholder yang berkaitan. Setelah semuanya itu Pak, pasti ada mimpi besar buat kedepannya. Terakhir, apa harapan Pak Sek buat peran sekretariat KPU Grobogan supaya makin baik lagi di periode pemilu yang akan datang? Saya berharap sekretariat KPU Grobogan semakin solid dan adaptif terhadap semuanya, apalagi apa yang jenengan tanyakan tadi terkait dengan medsos. Teknologi medsos, kami ini juga membuat sistem kerja yang lebih profesional lagi, berintegritas, sehingga siapapun komisioner yang menjabat sudah bisa menjalankan sistem yang sudah baik. Misalkan ada tambahan-tambahan atau masukan ya mungkin wajar. Karena kita juga harus menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Grobogan. Luar biasa sekali harapannya ya Pak ya. Sedulur pemilih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Kurniawan Aditomo, Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan, yang sudah berbagi insight seputar dinamika pemilu di Kabupaten Grobogan. Semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang pemilu yang berlaku. Bagi sedulur pemilih, terima kasih sudah setia mendengarkan podcast Gosip Dik KPU Kabupaten Grobogan. Jangan lupa bagi sedulur pemilih untuk tetap ikuti info-info di laman media sosial KPU Kabupaten Grobogan, karena pemilih yang cerdas adalah kunci demokrasi yang sehat. Kalau kamu suka episode ini, share ke teman-temanmu. Jangan lupa like dan follow akun YouTube KPU Grobogan, akun-akun sosmed resmi KPU Kabupaten Grobogan, dan website jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan. Serta nantikan podcast Gosip Dik selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.